Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzakumullah ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih rahmatan wasi'atan. Di kesempatan di pagi hari ini kita memasuki kitab yang kedua di dalam kitab Umdatul Ahkam, yaitu Kitabus Shalah. Kitab As-Shalah. Ya, setelah kita menyelesaikan kitab yang pertama, Kitabut Taharah, maka yang kedua Al-Imam membawakan tentang Kitabus Shalah. Apa korelasi antara Kitabut Taharah dengan Kitabus Shalah? Apa ya korelasi antara Kitabut Taharah dengan Kitabus Shalah? Setelah Al-Imam membawakan Kitabut Taharah, ya beliau bawakan setelahnya Kitabus Shalah. Ya. Korelasinya adalah syarat dan masyrut. Ya, syarat dan masyrut. Di mana taharah ya itu satu di antara syarat sahnya salat. Maka penjelasan tentang taharah lebih didahulukan daripada salat. Ya, karena taharah adalah syarat sahnya salat, dan taharah itu muqaddimah ya dari salat yang kita lakukan. Di mana salat seseorang tidak akan sah kecuali tatkala dia di atas taharah. Ya. Ini korelasi antara Kitabut Taharah dengan Kitabus Shalah. Bahwasanya Kitabut Taharah itu sebagai muqaddimah untuk masuk ke dalam bab salat. Ya, karena salat seseorang tidak akan sah melainkan dengan taharah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang ayat taharah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, tatkala kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah-wajahmu. Ya, basuhlah wajah-wajah kalian. Basuhlah tangan kalian sampai batasan siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai batas mata kaki. Ini taharah yang terkait dengan hadath asghar. Ya, taharah yang terkait dengan hadath asghar yaitu al-wudu. Kemudian setelahnya Allah berkata, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam kondisi junub, maka mandilah. Maka potongan ayat ini terkait dengan taharah dari hadath akbar. Setelah Allah menyebutkan taharah dari hadath asghar, setelahnya Allah menyebutkan taharah dari hadath akbar. Ya, dan diantaranya adalah
tatkala seseorang dalam kondisi junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Tatkala kamu junub, maka mandilah. Ya, karena mandi itu wasilah untuk raf'ul hadath akbar. Wasilah untuk mengangkat hadat besar dengan cara mandi janabah. Kemudian setelahnya Allah sebutkan jenis taharah yang ketiga. Setelah taharah yang pertama wudu, taharah yang kedua mandi janabah, Allah sebutkan setelahnya taharah yang ketiga, ya, yaitu taharah badaliyah, yang menjadi pengganti taharah yang pertama dan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu dalam kondisi sakit atau kamu dalam kondisi safar, sedang safar, atau salah seorang dari kamu selesai buang hajat, atau setelah dia menggauli istrinya, ya, falam tajidu ma'an, kemudian nggak dapat air, tidak bisa berwudu, nggak bisa mandi karena nggak punya air, atau tidak bisa menggunakan air. Apa yang dilakukan bagi seorang muslim tatkala dia berhadas, kemudian ingin mengangkat hadatnya tapi nggak ada air, atau airnya ada tapi kita nggak bisa menggunakan karena sakit atau yang lainnya? Apa yang dia lakukan? Taharah yang ketiga, kata Allah, fatayammamu sa'idan tayyiban, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Ya, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu yang suci tersebut. Maka Al-Maidah ayat yang ke-6 ini ayat tentang usulut taharah, ya, tentang pokok-pokok taharah, di mana Allah sebutkan di dalamnya 3 macam taharah sekaligus. Ya, taharah dari hadas asghar di awal-awal ayat tentang masalah wudu. Yang kedua, taharah dari hadas akbar, ya, wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian taharah yang ketiga adalah taharah yang berfungsi sebagai pengganti atau badal dari taharah yang pertama dan yang kedua, tatkala seseorang tidak bisa menggunakan air, imma karena faktor sakit atau enggak ada air sama sekali. Ya, maka taharahnya dengan cara apa? Dengan cara bertayammum, menggunakan debu yang suci. Nah, jadi taharah itu muqaddimah dari salat yang kita lakukan. Salat seseorang tidak sah melainkan dengan taharah, melainkan dengan bersuci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbal salata man ahdath hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Ya, sampai dia berwudu. Ya, maka kitabus shalah setelah kitabut taharah, ya, karena taharah adalah pintu masuk untuk, ya, seseorang mengerjakan salat. Adapun salat secara bahasa itu artinya ad-du'a, doa. Ya, salat secara bahasa di dalam bahasa Arab, salat itu artinya doa. Ya. Sedangkan pengertian salat di dalam istilah syar'i, ya, maka salat kata para ulama adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir
Mukhtatamatun bit taslim ma'aniyati ta'abbud lillahi ta'ala. Pengertian salat adalah aqwal wa af'al, yakni ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Karena salat itu terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ya, salat terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ya, seperti gerakan tubuh. Ya, zikir-zikir dalam salat, bacaan-bacaan salat, ya. Maka salat imma aqwal, ucapan, lisan, imma af'al, perbuatan anggota badan kita. Muftatahatun bit takbir, yang dibuka, yang diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Takbir apa namanya nih jemaah? Takbir sebagai pembuka salat namanya takbir apa? Takbiratul ihram. Itu yang dimaksud dengan at-takbir. Muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir. Dan takbiratul ihram muftatahatun bit taslim, yang di mukhtatamatun bit taslim, yang diakhiri dengan salam. Ma'aniyati ta'abbudi lillahi ta'ala, ya, disertai dengan niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisi salat, jamaah yang Allah muliakan. Jadi salat secara istilah syar'i artinya ucapan dan amal perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai niat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka niat itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama, amalan hati berupa niat. Yang kedua, amalan lisan, ya, berupa doa-doa, ya, atau bacaan yang kita baca dalam salat kita. Yang ketiga, af'al, amal perbuatan, ya, seperti mengangkat kedua tangan, meletakkan kedua tangan, ya, di dada tatkala kita sedekah, berdiri, ruku, i'tidal, itu semuanya af'al. Itu semuanya amal perbuatan. Ya, maka salat imma niat, imma ucapan lisan, imma amal perbuatan anggota badan. Dan salat, ya, yakni lafaz salat apabila dimutlakkan dalam nas-nas syar'i, maka maksud dari lafaz salat tersebut adalah salat yang 5 waktu. Ini kaidah. Ya, tatkala kita mendapatkan kata salat dalam nas-nas syariat, baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi, ya, maka yang dimaksudkan dengan kata salat di situ adalah salat wajib yang 5 waktu. Ya, salat wajib yang 5 waktu. Dan salat adalah amalan yang sangat agung di dalam agama kita. Ya, salat adalah amalan yang sangat agung di dalam agama kita. Ya, karena salat itu merupakan rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Ya, Islam, salat adalah kewajiban terbesar seorang muslim, ya, setelah 2 kalimat syahadat yang dia ikrarkan. Ya, salat juga merupakan tiangnya agama. Ya, tegak dan runtuhnya agama kita sesuai dengan salatnya. Ya, sebagaimana salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti, sekaligus menjadi parameter baik dan buruknya amal-amal yang lain. Ya, sedekah kita, puasa kita, talabul ilminya kita,
itu sangat erat dengan kualitas salat yang kita lakukan. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, awwal ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salat. Sesungguhnya yang paling awal, yang paling pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa in istaqamatis salatu istaqama sairu amalihi. Jika salatnya baik, kata Nabi, jika salatnya lurus, maka baiklah amal-amal yang lainnya. Luruslah amal-amal yang lainnya. Sebaliknya, wa in ya'wajjatis salatu ya'wajja sairu amalihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seorang hamba salatnya buruk, ya, salatnya enggak lurus, salatnya enggak istiqamah, maka buruklah amalan-amalan yang lainnya. Maka tatkala kita berharap kebaikan amalan-amalan kita, yang paling utama untuk kita benahi adalah salat-salat kita. Ya, kalau kita ingin yakni memperbaiki amalan-amalan kita, maka amalan yang paling utama untuk kita benahi, untuk kita perbaiki adalah salat-salat kita. Kenapa jemaah? Karena salat itu parameter, ya, baik dan buruknya amal yang lain. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang hakiki, salat yang hak, salat yang dikerjakan sebagaimana mestinya akan mampu menjadi benteng bagi seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Tatkala kita yakni mudah berbuat kesalahan, ya, tatkala kita mudah terbawa hawa nafsu kita, itu pertanda kalau salat kita masih apa? Masih ada masalah. Ya. Maka ini yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Ya, tatkala kita salat, ya, tapi lisan kita masih kotor, lisan kita masih kasar. Tatkala kita salat tapi pandangan, yakni mata kita masih tidak terjaga. Ya, tatkala kita salat, ya, tapi masih ringan mengambil harta-harta yang haram, maka itu ada kesalahan pada salat-salat kita. Ya, maka hendaknya yang kita perbaiki, ya, dalam kehidupan kita adalah salat. Ya, karena salat adalah parameter baik dan buruknya amalan seorang hamba. Ya, tatkala kita ingin amal-amal kita baik, maka perbaiki salat-salat kita. Ya. Luruskan niat di dalam salat. Kemudian kerjakan salat sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan. Ya. Kemudian hadirkan hati tatkala kita salat. Karena banyak di antara kita yang tatkala salat hanya sebatas menghadirkan fisiknya tanpa menghadirkan hatinya. Ya. Padahal inti kebaikan salat kita adalah hadirnya hati. Ya. Bukan hanya hadirnya fisik dalam masjid, sedangkan hati kita kemana-mana tidak. Ya. Maka perbaiki salat-salat kita agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amalan-amalan yang lainnya. Kemudian bab yang pertama, penulis membawakan babul mawaqit. Di dalam kitabus shalah penulis bawakan bab al mawaqit, yakni bab tentang waktu-waktu salat. Ya, bab tentang waktu-waktu salat. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaqit di sini adalah mawaqit zamaniyah.
ya, yaitu kadar yang telah ditentukan di dalam syariat, batasan yang telah ditentukan di dalam syariat, ya, sebagai batas awal dan akhir untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena sholat, ya, itu memiliki batasan-batasan waktunya. Kapan awalnya dan kapan akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Surat An-Nisa ayat yang ke-103. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Jadi salat adalah kewajiban yang sudah ditentukan batasan-batasan waktunya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita, ya, mulai salat dan sampai kapan batasan akhir waktu salat itu, ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis membawakan babul mawaqit, ya, bab yang pertama dalam kitabus salat, bab tentang waktu-waktu salat, ya, karena masuknya waktu salat adalah syarat, ya, yang kedua untuk sahnya salat seorang hamba, ya, yakni masuknya waktu salat, dukhulul waqti, itu syarat di antara syarat-syarat sah salat. Setelah taharah, setelah bersuci, maka syarat yang kedua di antara syarat sahnya salat adalah masuk waktu salat. Ya, ada seseorang, yakni dia bangun tidur, ya, mungkin karena keletihan tidur, ya, dari pagi, qadarullah tidurnya agak lama, ya, sampai jam 11:30, ya, dia bangun dan dia nggak sadar, dia langsung ke kamar mandi, ambil air wudhu, dia ngerasa sudah terlambat sholat zuhur. Akhirnya dia sholat, ya, dia taubat, ya Allah, maafkan saya, ya Allah, saya terlambat sholat zuhur. Ya, dia khusyuk sholatnya, dia nangis sholatnya, ya, karena dia merasa bersalah. Ya Allah, ya, saya taubat, saya telah, yakni, kelewat sholat zuhur. Ya, selesai 4 rakaat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia dengar azan, ya, dengar azan, ya, akhirnya lihat jam, sadar kalau azan tersebut azan apa? Azan zuhur. Apa yang harus dia lakukan? Ya, apakah wajib mengulang salatnya? Apakah wajib mengulang salat zuhurnya yang sudah dia kerjakan tadi? Wajib mengulang apa tidak? Hah? Wajib mengulang apa tidak? Tapi kan sudah nangis-nangis sholatnya. Nah, itu enggak masalah, mau nangis mau enggak. Ya, selama dia sholatnya belum masuk waktunya, ya tidak sah, terhitung sholat. Ya, karena di antara syarat sahnya sholat adalah dukhulul waqti, ya, masuk waktu sholat. Maka tatkala seseorang, ya, tanpa unsur kesengajaan mengerjakan sholat di luar waktunya, ya, wajib untuk diulang. Ya, tatkala sudah masuk waktu, maka wajib untuk diulang. Karena sholat yang pertama secara hukum syar'i tidak sah sholatnya, karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat dari sisi waktu pelaksanaan. Iya. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan kitab atau babul mawaqit di bab yang pertama dalam kitabus shalah,
karena miqat waktu itu diantara syarat sahnya salat. Nah, ini korelasi bab yang pertama dengan kitabus salat. Adapun hadis yang pertama yang beliau bawakan di dalam babul mawaqit adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Imam, an Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dan nama beliau adalah Sa'ad bin Iyas. Nama aslinya Sa'ad bin Iyas. Ya, beliau berkata, telah mengabarkan atau menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Ya, kata Sa'ad bin Iyas telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Beliau menunjuk kepada rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Mas'ud pernah bertanya langsung kepada Nabi, ya tentang amalan yang paling Allah cintai. Qala, maka Nabi yang mulia menjawab, as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi yang mulia, amalan yang paling Allah cintai adalah mengerjakan salat pada waktunya. Ya, yakni mengerjakan salat pada waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, amalan apa lagi ya Rasulullah setelah salat? Maka Nabi yang mulia mengatakan, birrul walidain. Di antara amalan yang paling Allah cintai adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Nabi yang mulia mengatakan, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang paling Allah cintai adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Ibnu Mas'ud, haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, poin-poin di atas diceritakan kepadaku secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu, ya pada waktunya, birrul walidain, jihad fi sabilillah, langsung Nabi kabarkan kepadaku, kata Ibnu Mas'ud. Walau istazadtuhu lazadani, dan kalau seandainya saat itu aku tambah pertanyaanku kepada Nabi, Nabi pasti akan tambah jawabannya untukku. Ya. Tapi Ibnu Mas'ud mencukupkan dengan 3 pertanyaan. Ya, tatkala beliau bertanya tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Ya, hadis ini jemaah yang Allah muliakan memberikan kita beberapa faedah. Yang pertama, bahwasannya tingkatan amalan itu berbeda-beda, berlebih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni tingkatan-tingkatan amalan, nilai-nilai pahala dari amal yang kita kerjakan itu nilainya berlebih kurang, berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak sama. Antara satu amal dengan amal yang lain itu nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara yakni perkara yang menentukan besar dan kecilnya nilai pahala amalan adalah kecintaan Allah terhadap amalan tersebut. Makanya kaidah, ya, yang disampaikan oleh para ulama kita
semakin suatu amalan dicintai oleh Allah, maka otomatis pahala amalan tersebut semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin suatu amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis pahalanya semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya. Hadis ini menunjukkan tentang fadilah sholat 5 waktu yang dikerjakan pada waktunya. Karena Nabi SAW menyebutkan, amalan yang paling Allah cintai adalah mengerjakan sholat 5 waktu pada waktunya. Maka sholat 5 waktu adalah amalan yang sangat besar keutamaannya, yang menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang fadilah birrul walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Bahwasanya birrul walidain adalah di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di antara amalan yang paling besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Sampai ajal mendatangi kita. Tidak putus kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita sampai kapanpun. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada setiap anak muslim dan muslimah untuk birrul walidain. Bahkan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hak Allah dengan hak orang tua. Antum bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23. Al-Isra ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah mewajibkan. Allah yang mewajibkan kita semuanya kepada orang-orang beriman, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Kewajiban tauhid. Karena jalan tauhid adalah jalan keselamatan. Jalan tauhid adalah jalan kebahagiaan. Jalan tauhid adalah jalan kelapangan hidup dunia dan akhirat. Maka Allah mewajibkan kepada kamu semua agar jangan sampai kamu beribadah dengan ibadah apapun kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian setelah Allah menyebutkan kewajiban tauhid yang merupakan hak Allah yang paling besar, Allah sebutkan setelahnya wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kata para ulama, tatkala Allah menggandengkan antara hak Allah, hak tauhid dengan hak kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua atas kita. Sampai-sampai Allah gandengkan perintah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, dengan perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Maka birrul walidain, kata para ulama, dinun wa dainun. Birrul walidain dinun, kemudian dainun. Apa beda din sama dain, jamaah? Bedanya di harokat, hurufnya sama. Dal, ya, nun.
Yang pertama harokatnya kasroh, dinun. Yang kedua harokatnya fathah, dainun. Apa bedanya antara din dengan dain? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu din. Apa? Agama. Orang yang beragama, maka dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena agama kita menuntun untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka jangan kita mengklaim sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, sebagai seorang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka birrul walidain adalah din, bagian dari agama kita. Yang kedua, dainun, utang. Hutang yang harus kita bayarkan. Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah kelaziman yang harus kita tunaikan. Seperti hutang yang ada pada jiwa-jiwa kita yang harus kita selesaikan. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita adalah sebab perbaktian anak-anak kita kepada kita. Tatkala kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tua kita, contohkan bagaimana perbaktian kita kepada kedua orang tua kita. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang didapat seseorang sesuai dengan jenis amalannya. Tatkala kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka jangan berharap anak-anak kita berbakti kepada kita. Justru tatkala kita berbakti kepada kedua orang tua kita, inilah wasilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun anak-anak kita untuk berbakti kepada kita. Maka birrul walidain adalah amalan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah berikutnya dari hadis yang pertama ini, hadis ini menjelaskan bahwasanya al-jihadu fi sabilillah di antara seagung-agung amalan. Berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala adalah di antara amalan yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang Allah muliakan, di antara bentuk jihad, kata para ulama, adalah memaksakan diri, melangkahkan kaki-kaki kita untuk mendatangi majlis-majlis ilmu di hari ini. Karena kita hidup di mana kita sangat butuh kepada ilmu untuk membentengi diri kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk jihad fi sabilillah adalah keluarnya seorang muslim dan muslimah ke majlis-majlis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, man dhanna anna al-ghuduwa fi talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang mengira keluarnya seorang muslim, keluarnya seorang muslimah ke majlis-majlis ilmu dalam rangka menuntut ilmu tidak dianggap sebagai bentuk jihad fi sabilillah, maka sungguh akalnya kurang, sungguh pemahamannya kurang. Orang yang beranggapan seseorang yang keluar dalam rangka menuntut ilmu tidak termasuk bagian dari jihad fi sabilillah, maka pemahamannya kurang, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadis yang kedua dari bab tentang waktu-waktu salat, Al-Imam membawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha
yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ya beliau mengerjakan salat fajar, yakni salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat subuh. Fatashhad ma'ahu nisa'un minal mu'minat. Maka sebagian wanita muslimat, sebagian sahabiyat ikut salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadiri salat subuh bersama Nabi yang mulia. Mutalaffi'atin bimurutihinna, wanita-wanita muslimat ikut menghadiri salat subuh berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi menutup kepala dan tubuh mereka dengan kain, yakni menghijab, menutup aurat-aurat mereka. Thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Ya, kemudian setelah ya mereka selesai, setelah wanita-wanita muslimat itu selesai ikut berjamaah salat subuh bersama Nabi, segera mereka kembali ke rumah-rumah mereka dalam kondisi tidak ada yang tahu yakni siapa-siapa mereka itu. Ya, karena suasana masih gelap, ya nggak dikenali. Mereka kembali ke rumah mereka dalam kondisi tidak dikenali, ya karena ya, cuaca yang masih gelap, ya kondisi yang masih gelap pada saat itu. Nah, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya, di mana al-Imam membawakan hadis ini dalam bab mawaqit, ya, beliau ingin menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh itu di awal waktu. Di awal waktu. Di mana awal waktu salat subuh ditandakan dengan apa jamaah? Awal waktu salat subuh apa tandanya? Masuk fajar shadiq, ya, masuk fajar shadiq, itulah awal waktu salat subuh, ya. Maka pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau salat ya di awal waktunya, ya, setelah dikumandangkan azan, ya, kemudian dikumandangkan iqamah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami para sahabat di kota Madinah. Ya. Maka boleh seseorang salat di awal waktu, ya, selama memang dipastikan sudah masuk waktunya. Ya, maka boleh salat di awal waktu. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala para sahabiat kembali ke rumah mereka, mereka tidak dikenali karena kondisi yang masih apa? Yang masih gelap. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi pada saat itu salat di awal waktu. Ya, salat di awal waktu. Ya. Karena kalau seandainya di akhir waktu, otomatis kondisi apa? Terang. Dan wanita sudah dikenali oleh yang lain. Ya. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, boleh seseorang dia salat subuh di awal waktu. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan ya bahwasannya seorang wanita muslimah itu diperbolehkan untuk menghadiri salat apa? Berjamaah bersama laki-laki. Boleh. Ya, sebagaimana dahulu para sahabiat mereka ikut salat berjamaah bersama Nabi, bersama para sahabat yang lain. Ya. Maka boleh bagi wanita muslimah untuk menghadiri salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, ya, selama mereka keluar dengan menjaga adab-adab sebagai seorang wanita muslimah. Ya. Maka boleh hadir untuk salat berjamaah dan nggak boleh dilarang oleh seorang suami, ya, kalau memang bukan dengan sebab alasan yang syar'i.
Karena Nabi yang mulia bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Kata Nabi yang mulia, jangan kalian melarang ya hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilarang. Ya, selama tujuannya syar'i, keluar dengan adab-adab yang syar'i, ya dengan menutup aurat, dengan tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, maka biarkan mereka keluar ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna. Tapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Ya, salatnya seorang wanita muslimah ya meskipun sendiri lebih utama daripada salat berjamaah di masjid. Ya. Tapi kalau seandainya seorang wanita muslimah lebih memilih salat di masjid, maka jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Karena Nabi yang mulia melarang para wali dari wanita untuk yakni menghalangi mereka mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kemudian hadis yang ketiga di antara hadis yang dibawakan oleh al-Imam di dalam bab awaqitus shalah adalah hadis yang datang dari jalan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat zuhur di saat kondisi ya terik, ya di saat kondisi yang terik, yakni di awal waktu zuhur, di awal waktu masuk salat zuhur. Wal asra wasyamsu naqiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar tatkala matahari yakni masih bersinar terang. Ya, masih bersinar terang. Ini di awal waktu salat asar. Wal maghrib idza wajabat. Dan Nabi mengerjakan salat maghrib tatkala matahari sudah terbenam. Ya, tatkala matahari sudah terbenam. Wal isya'u ahyanan wa ahyanan. Adapun salat isya maka terkadang dan terkadang. Maksudnya apa? Maksudnya salat isya terkadang Nabi kerjakan di awal waktu, terkadang Nabi kerjakan di akhir waktu. Ya, salat isya terkadang Nabi kerjakan di awal waktu dan terkadang Nabi kerjakan di akhir waktu. Jadi akhirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Tatkala Nabi melihat para sahabat sudah berkumpul di awal waktu, maka Nabi segerakan salat di awal waktu. Wa idza ra'ahum abta'u akhar. Dan tatkala Nabi melihat para sahabat ini agak lambat datang ke masjid untuk salat isya, maka Nabi mengakhirkan salat isyanya bersama sahabat. Was-subhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalasin. Adapun salat subuh maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan tatkala kondisi masih gelap, yakni dikerjakan di awal waktu. Ya, dikerjakan di awal waktu. Nah, maka di antara faidah yang bisa kita ambil ya dari hadis Jabir bin Abdullah ini, yang pertama hadis ini menjelaskan ya tentang afdhaliyah al-mubadarah bis salati fi awwali waqtiha ma'adal isya. Ya. Ini hadis di atas menunjukkan keutamaan untuk bersegera dalam mengerjakan salat 5 waktu di awal waktunya. Ya, maka seutama-utama salat adalah salat yang dikerjakan di awal waktunya. Ya. Kecuali salat isya.
kecuali salat apa? Salat Isya. Ya. Maka salat Isya yang lebih utama itu diakhirkan. Ya, diakhirkan. Kalau tidak memberatkan kaum muslimin. Ya. Kalau memberatkan ya jangan. Ya, lebih baik dikerjakan di awal waktu. Ya. Tapi waktu yang paling utama untuk salat Isya adalah di akhir. Ya, di akhir. Ya. Kemudian faedah yang lain. Ya. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadis ini menjelaskan ya bahwasannya hendaknya seorang imam itu orang yang faqih, ya, yang diangkat menjadi imam dalam salat berjamaah, hendaknya orang yang berilmu, yang faqih, yang tahu tentang hukum-hukum salat berjamaah, ya, kemudian tahu tentang kemaslahatan yang terbaik untuk kaum muslimin. Maka seorang imam harus menimbang maslahat. Ya. Nabi SAW menimbang maslahat tatkala melihat para sahabat datang di awal waktu, maka Nabi segerakan. Ya, tatkala Nabi melihat para sahabat agak telat datang ke masjid untuk salat Isya, maka Nabi akhirkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang imam itu harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Ya. Tatkala dia diberikan amanah untuk memimpin salat di tengah-tengah kaum muslimin, ya, maka seorang imam hendaknya orang yang faqih, ya, baik dalam masalah ahkamus salat ataupun yang terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin dalam mengerjakan salat berjamaah. Ya, jangan memberatkan jamaah, jangan memberatkan makmum. Ya, salat yang sekiranya ringan, tidak memberatkan jamaah, ya, yang sekiranya membuat kaum muslimin nyaman salat berjamaah di masjid. Ya, makanya kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif." Tatkala salah seorang di antara kalian menjadi imam, ya, bagi orang lain, maka ringankan sholatnya, jangan berberat. Karena di antara jamaah itu mungkin ada yang sedang sakit, ada yang lanjut usia, yang nggak kuat lama berdiri, atau mungkin ada ya anak kecil. Maka hendaknya kita perhatikan kondisi jamaah kita. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya'a. Kata Nabi, kalau seandainya salah seorang di antara kalian sholat sendiri, maka silahkan dipanjangkan sehendak hatinya. Ya, kalau kita sholat sendiri nggak apa-apa, khatam Al-Baqarah 1 rakaat. Ya, tapi kalau kita sholat berjamaah jadi imam, ya, kemudian kita ya khatam Al-Baqarah, ya, nanti jamaahnya kapok, nggak mau lagi ke masjid sholat berjamaah. Kenapa? Karena imamnya ya masya Allah hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, nggak lihat apa jamaah. Kata Nabi, tatkala seseorang jadi imam, maka ringankan, lihat kondisi jamaahnya. Kalau dia salat sendiri, ya terserah, mau dia panjangkan ya semau dia, silahkan. Maka butuh kefakihan dari seorang imam, ya, tatkala dia menjadi imam di dalam salat berjamaah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini yang bisa kita bahas dari kitab Umdatul Ahkam, ya, 3 hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab Al-Mawaqit. Insyaallah hadis berikutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi selebihnya, kalau ada hal-hal yang kurang difahami dari apa yang kita sampaikan, masih ada waktu sekitar 7 sampai 8 menit untuk bersoal jawab terkait apa yang telah kita bahas.
di pagi menjelang siang hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau pertanyaan kita persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan, ya, yakni pada peristiwa ditiupnya sangkakala, apakah ini semua makhluk akan mati, termasuk bangsa jin, termasuk ini malaikat Israfil juga mati? Ya, yakni antum perhatikan nas Al-Qur'annya di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Az-Zumar ayat yang ke-68. Ini dalil tentang adanya dua tiupan sangkakala. Tiupan yang pertama untuk membinasakan ya semua makhluk kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan yang kedua untuk membangkitkan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu." Dan sangkakala pun ditiup. Ini tiupan yang pertama. Sangkakala ditiup, tiupan yang pertama. Maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah untuk tidak mati. Berarti ada makhluk-makhluk tertentu yang dikecualikan untuk tidak mati tatkala ditiup sangkakala. Di antaranya siapa? Malaikat Israfil. Ya, karena kalau seandainya malaikat Israfil juga mati, nanti siapa yang niup sangkakala yang kedua? Makanya Allah kecualikan di sini, illa man sya'allah. Semua makhluk akan mati kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak mati. Makanya kata para ulama, di antara makhluk yang Allah kehendaki tidak binasa dengan tiupan sangkakala adalah malaikat Israfil. Ya. Karena malaikat Israfil dialah yang diberikan tugas oleh Allah untuk meniup sangkakala yang kedua sebagai pertanda bangkitnya ya yakni manusia untuk hari penghisaban amalan. Adapun ya selain ya yakni Israfil dan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan mati baik dari kalangan manusia, bangsa jin ya, atau malaikat yang memang dikehendaki oleh Allah untuk mati maka mati. Wallahu a'lam. Ya, namun ada makhluk-makhluk tertentu yang tidak dikehendaki ya untuk mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya adalah malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu. Ya tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tatkala ditiup sangkakala yang kedua, mereka bangun ya dari kuburnya untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala, menunggu hari penghisaban amalan. Wallahu taala a'lam bissawab.
Tapi ada pertanyaan, ya, ini adanya golongan yang terusir dari telaga Nabi, dari kalangan ahlul bid'ah, apakah mutlak tidak dapat meminum air dari telaga tersebut atau sesuai kebid'ahan yang dilakukan? Wallahu taala alam. Ya, kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yakni kebid'ahan yang dilakukan yang membuat mereka terusir ya dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam adalah kebid'ahan yang sifatnya mukaffirah, ya, yang yakni membuat seseorang keluar dari Islam, ya, yang dia merubah agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dari keimanan dengan kekufuran, ya. Karena yakni di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasannya manusia-manusia yang terusir tersebut, ya, adalah orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yakni kebid'ahan yang menyebabkan seseorang itu terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebid'ahan yang sifatnya mukaffirah, ya, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin yang dia wafat di atas keimanannya, meskipun mungkin berbuat perkara-perkara yang enggak Nabi contohkan, ya, maka masih ada harapan untuk yakni mendapatkan bagian, ya, untuk bisa singgah ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun perkara bid'ah apapun bentuknya perkara yang tercela, ya, baik yang mengkafirkan ya pelakunya dari Islam ataupun tidak, maka perkara bid'ah adalah perkara yang tercela, ya, karena dosa kebid'ahan adalah pintu yakni kepada jalan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan para ulama bahwasanya al bid'atu baridul kufri, kebid'ahan adalah pintu yang mengantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim beragama sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah dan tidak mengurangi. Kewajiban kita adalah ittiba', ya, mengikuti tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, tidak memasukkan perkara-perkara yang baru dalam agama kita yang tidak pernah ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di antara konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ya, alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa-apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allah jadikan sebagai sumber keberkahan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.